Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah bagi kita sekalian. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk mengawali ibadah kita, saya persilahkan kita semua berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian PKJ 8 ayat 1 dan 3. Bukalah gapura indah. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Penolong kita adalah Tuhan, pencipta, pemelihara dan penyelamat. Ia memberi nafas hidup bagi semua makhluk. Ia setia memelihara ciptaannya dan ia hadir dalam ibadah kita ini. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Nats pembimbing kita, ayat pembimbing di awal ibadah kita saat ini terdapat dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari sama-sama kita menyanyikan nyanyian Jemaat PKJ 281 ayat 2 dan 3, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami telah melanggar kehendak-Mu yang kudus, serta mencederai hubungan dengan sesama dan makhluk lainnya. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku dan memohon. Berita anugerah bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah. Sekarang dengarlah berita kepastian tentang anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari jemaat yang kekasih, kita sama-sama menyanyikan nyanyian Jemaat PKJ 230 ayat 2 dan 4, Berkilat Halilintar.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaruan hidup. Karena itu saya mengajak jemaat Tuhan berdiri untuk menerima amanat hidup baru ini sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 20 sampai dengan 25. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah petunjuk hidup baru. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyanyi nyanyian Kidung Jemaat PKJ 272 ayat 2 dan 3. Kamu adalah garam dunia. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari saya mengajak kita sekalian meminta pertolongan Tuhan di dalam doa, sehingga kita dimampukan untuk dapat menindaklanjutinya dalam sepanjang hari hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala bentuk penyertaan-Mu pada kami semuanya. Sehingga pada kesempatan ini, kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk-Mu bagi kehidupan kami selanjutnya. Semoga firman-Mu dapat menjadi petunjuk kemana kami akan melangkahkan kaki kami. Semoga setiap ucapan perkataan daripada-Mu menjadi penerang kehidupan kami yang masih gelap. Ya Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020, terdapat dalam kitab
Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 14 yang berjudul Rumah Bapa. Firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang sama dikasih Tuhan, Shalom. Dalam 2 hari minggu berturut-turut, kita dituntun dalam sebuah perenungan untuk mengenal secara lebih mendalam siapa itu Yesus. Kalau hari Minggu kemarin, tanggal 3 Mei 2020, kita merenungkan Yesus sebagai gembala yang baik. Ia akan menuntun dan melindungi kita, kawanan domba kepunyaannya. Dan kali ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020, kita akan mengenal Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan merenungkan tentang Yesus sebagai jalan, tentang Yesus sebagai kebenaran, dan tentang Yesus adalah hidup. Kalau Yesus adalah jalan, maka sekarang ini saudara-saudara
Banyak sekali orang yang bisa menjadi pemandu jalan atau menjadi guide. Kita tinggal memilih siapa yang akan kita jadikan sebagai guide. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita memilih guide yang pemandu jalan, karena kalau kita salah memilih, kita akan tersesat. Sama seperti contoh ketika suatu waktu saya sedang berjalan menuju ke satu tempat yang sama sekali baru bagi saya. Saya mencari tahu alamat yang saya akan tuju, dan saya bertanya kepada salah seorang bapak yang sementara menyapu di pinggir jalan. Lalu saya tanya kepada bapak itu, "Pak, permisi Pak, saya boleh bertanya, di manakah alamat yang saya tulis di kertas ini?" Saya menunjukkan secari kertas berisi alamat. Lalu bapak itu menjawab, "Oh, alamat ini ada di bagian-bagian belakang." Maka pergilah saya di bagian belakang kompleks tersebut. Setibanya saya di ujung atau di bagian belakang kompleks itu, saya lalu bertanya lagi kepada orang yang lain di situ yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Saya tanya lagi, "Ibu, permisi, boleh saya tanya, alamat ini lokasinya di mana ya?" Ibu itu menjawab, "Oh, ini lokasinya ada di bagian depan." Saya jadi bingung. Yang mana yang benar? Bapak tadi di depan mengatakan alamat ini ada di belakang. Saya ke belakang, seorang ibu mengatakan tidak, alamat ini ada di depan. Kalau itu yang terjadi, pasti kita akan tersesat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu berhati-hati untuk memilih siapa yang menjadi pemandu jalan. Nah, saudara-saudara, pemandu jalan adalah orang yang bisa memberikan arahan, orang yang bisa memberikan petunjuk, orang yang bisa memberikan informasi tentang tujuan lokasi kita. Seandainya ilustrasi yang disampaikan tadi, misalnya si A, bapak si A tadi, bisa mengantar saya ke lokasi itu, atau si B, ibu yang ada di bagian belakang kompleks itu bisa mengantar saya, mungkin saya akan tiba di lokasi alamat yang saya akan tuju. Namun tidak demikian Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada begitu banyak orang yang bisa menjadi pemandu jalan, yang bisa memberikan informasi, yang bisa memberikan petunjuk, yang bisa memberikan arahan. Tapi ujung-ujungnya kita menjadi tersesat. Sementara Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikatakan Yesus adalah jalan, maka Yesus bukan hanya memberikan informasi, Yesus bukan hanya memberikan arahan, Yesus bukan hanya memberikan petunjuk, tetapi Dia langsung terlibat untuk mengantar kita, untuk melindungi kita, untuk sampai kepada tujuan hidup kita. Itulah sebabnya Yesus disebut Tuhan adalah jalan. Dia bukan hanya pemandu jalan, tetapi Dia adalah jalan yang sesungguhnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus juga berkata, "Aku adalah kebenaran." Kalau yang namanya kebenaran, banyak sekali orang terperdaya, sehingga mereka mempercayai suatu kebohongan sebagai kebenaran, apalagi jikalau kebenaran tersebut diwarnai dengan kalimat-kalimat yang indah, menggunakan banyak bumbu-bumbu yang membuat orang menarik mendengarkan kebodohan itu, atau ditambah lagi dengan rayuan-rayuan gombal. Bisa jadi kebohongan berubah menjadi sebuah kebenaran. Sehingga betullah apa yang dikatakan dalam pelengkap Kiri Jumat 279 ayatnya yang ketiga, yang akan kita dengarkan bersama-sama. Setiap
Dari syair lagu yang baru saja kita dengar, di situ dikemukakan, ada begitu banyak orang yang mencari kebenaran, tetapi pada akhirnya menjadi salah jalan. Ada begitu banyak orang yang mencari kebenaran, tapi ujung-ujungnya membuat mereka bingung. Karena apa? Karena banyak orang hanya bisa mengutarakan kebenaran dengan perkataan, bukan dengan tindakan. Ada orang yang seringkali melakukan persinahan, lalu mengajarkan tentang pentingnya kesucian. Ada orang yang suka mencuri barang lain dan serakah, tetapi mengajarkan soal nilai kedermawanan. Ada orang yang bernafsu untuk menguasai dan ambisius, tetapi pintar mengajarkan tentang keindahan kerendahan hati. Ada orang yang suka mendendam dan bersifat individualistis, lalu mengajarkan tentang keindahan kasih. Saudara-saudara, pastinya semua yang diajarkan itu tidak akan berhasil. Karena apa? Karena kebenaran yang sejati tidak bisa disampaikan hanya dengan kata-kata, tetapi juga harus dibarengi dengan tindakan, harus dibarengi dengan contoh, harus dibarengi dengan keteladanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah kebenaran. Karena dia bukan hanya mengajar, tetapi dia mengajarkan keteladanan yang sungguh mulia. Karena dia mengajarkan dan meneladankan soal kasih. Dan karena kasih itulah setiap orang bisa menjalani kebenaran yang sejati. Karena kebenaran Yesus adalah kebenaran bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan contoh atau keteladanan. Yang ketiga, dari firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Yesus adalah kehidupan atau Yesus adalah hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Memang semua orang akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi ketika setiap orang menyatakan iman, percaya dan pengharapannya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, maka pastinya ia akan melalui sebuah kematian, tetapi kemudian akan menjalani hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ia menunjukkan apa yang membuat kehidupan itu berharga dan dihidupi. Karena ia telah menjalani semuanya itu. Yesus telah menjalani penyaliban dan kematian, tetapi ia telah bangkit dari antara orang mati. Itu berarti kita tidak perlu lagi ragu tentang karya nyata yang dilakukan oleh Yesus, karena dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya, kalau kita mau menjalani hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, maka tiada lain yang dapat kita lakukan adalah selain mempercayakan diri dan hidup kita kepada Dia, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Maka kita akan menjalani hidup yang sejati, hidup yang kekal bersamanya. Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus. Tugas dan tanggung jawab kita selaku orang-orang percaya, selaku gereja. Bagaimana kita memberitakan tentang Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Sebagaimana yang diutarakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini menegaskan kepada kita sekalian, semua yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus punya tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan tentang Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Memang saudara-saudara, tugas dan tanggung jawab ini sama sekali tidak mudah. Ada konsekuensi, ada resiko, ada akibat yang akan kita temui.
Contohnya saja dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 hingga ayatnya yang ke-60. Seorang tokoh Alkitab yang menjadi martir, yaitu Stefanus. Ia mewartakan dan mempertahankan imannya kepada Kristus, sehingga dia diseret dan dilempari sampai mati. Belum lagi fakta sejarah lainnya, bahwa kehadiran kekristenan di dunia ini memperlihatkan ada begitu banyak nyawa manusia yang harus terenggut demi mewartakan Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Tidak nyarang, nyawa adalah taruhannya. Namun apakah hal itu membuat kita menjadi gentar? Tidak. Stefanus meskipun mengalami kematian, tetapi dia tetap teguh mewartakan Kristus sampai mati. Karena dia mengimani bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia pada masa kini dan pada masa-masa akan datang. Penyertaan Tuhan pasti ia genapi dalam sepanjang hari hidup kita. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Tuhan, Mazmur 31 ayat 2 hingga ayat yang ke-6. Padamu Tuhan aku berlindung, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Sangat nyata melalui firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Ia akan setia, membimbing dan membebaskan kita. Kendati pun nyawa kita menjadi taruhannya. Mari kita tetap mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Karena janji penyertaan Tuhan pasti akan digenapi dalam kesetiaan kita mewartakan firman ini. Semoga Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa teguh dalam mewartakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Marilah kita merespon khotbah yang telah kita renungkan bersama-sama dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dengan memuji Tuhan dari PKJ 128 bait 1 dan 3. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita berdiri di hadapan Tuhan.
untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Sebagai ungkapan syukur, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 150 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, hanya inilah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdiri dan kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, oleh karena Roh Kudus-Mu telah membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberi persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa semua ini berasal daripadamu. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Dengarkan suara hati kami ini, dengarkan doa yang kami panjatkan hanya padamu Tuhan. Kami berserah
datang silih berganti di dalam kehidupan kami ini. Ampunilah kesalahan dosa-dosa kami, Tuhan. Dengan lirangan air mata dan bersujud, kami mohon selalu padamu ya Tuhan. Begitu berat penderitaan ini kami alami di dalam negeri ini. Hanya padamu Tuhan kami memohon, pulihkan bangsa kami. Cobaan datang silih berganti di dalam kehidupan kami ini. Ampunilah kesalahan dosa-dosa kami, Tuhan. Dengan lirangan air mata dan bersujud, kami mohon selalu padamu ya Tuhan. Begitu berat penderitaan ini kami alami di dalam negeri ini. Hanya padamu Tuhan kami memohon, pulihkan bangsa kami. Hanya padamu Tuhan kami memohon, pulihkan bangsa kami. Marilah kita sama-sama satu di dalam doa syafaat yang nantinya kita akan akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh beribadah di hari Minggu ini di rumah kami masing-masing. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada saat ini kami berdoa kepadamu bagi jemaat-Mu di gereja Pokla Heroi ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat berkumpul kembali bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa juga kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertailah mereka, jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dan mereka selalu memuji dan memuliakan nama-Mu di segala tempat dan segala situasi dan kondisi. Pakailah anak-anak-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Allah yang rahmani, kami juga berdoa kepadamu bagi para pelayan gereja-Mu, koster, tata usaha, pengurus kategorial, penatua, diaken, gembala sidang, bahkan anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di jemaat-Mu saat ini. Baik itu kantoria, organis, majelis, dan juga teknisi, serta sound, biarlah Engkau memperlengkapi kami untuk setiap kegiatan yang kami lakukan. Engkau yang akan memberikan kelancaran ya Tuhan. Kiranya setiap apa yang dilakukan anak-anak-Mu dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya anak-anak-Mu dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau juga
menyertai warga sekitar tempat ini, agar mereka pun dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada seluruh umat Tuhan. Berkatilah keluarga masing-masing, berkatilah pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang ditekuni oleh anak-anak kami. Bahkan yang saat ini bergumul dalam mencari pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, serta merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau yang akan menyempurnakan, Engkau yang akan menjawab setiap kebutuhan yang mereka selalu sampaikan dalam doa permohonan kepadamu. Kami juga mohon kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara kami. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan kepada bangsa dan negara kami. Saat ini ya Bapa, bahkan seluruh dunia masih diperhadapkan dengan perjuangan melawan virus corona. Ada banyak yang telah terinfeksi virus corona. Tolonglah kami ya Tuhan. Sembuhkanlah dan pulihkanlah anak-anak-Mu. Bagi kami yang masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup, berikan kami hikmat agar kami dapat mengikuti himbauan para pemimpin kami untuk tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, menjaga kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Kepada para dokter, perawat, tim medis, bahkan semua orang yang berempati dan solider dalam mengatasi virus ini, Tuhanlah yang memampukan mereka. Berkatilah sehingga segala bentuk pengorbanan mereka mendatangkan berkat dan kesejahteraan di dalam kehidupan umat-Mu. Ialah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga. Sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu, Engkau yang terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan Engkau berkuasa untuk menyempurnakan setiap permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, sandengkanlah telingamu untuk menjawab doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu. Dan biarlah Engkau memperbaharui diri kami untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Ialah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang berbunyi sebagai berikut. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, menjelang akhir ibadah ini, marilah saya mengundang kita semua berdiri dan kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri rangkaian ibadah kita minggu ini,
Mari kita bersama-sama menyanyikan PKJ 183 ayat 1 dan 2. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.